Apakah pentingnya kasus ijazah palsu Jokowi terus dipersoalkan? Apakah menurut Anda kejujuran itu tidak penting? Jika menurut Anda tidak penting, abaikan saja. Oh, ijazahnya palsu. Bagaimana. Harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditunjukkan saja? Itu hak. Kenapa? Oke. Itu juga ikut kita laporkan. Yaitu perlindungan data pribadi. Saya tidak pernah menutup dan Oke. tidak pernah melarang untuk perdamaian. Karena perdamaian adalah Apanya yang mau diaman? Ya, Oke, satu Bang. lagi. Mas Soleh, kira-kira Closing gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kenapa ya pihak dari sebelah sana kok kalau ngomong ngotot-ngotot semua ya? Kadang-kadang kalau udah kehabisan bahan malah justru nyerang pribadi. Wah, gimana sih? Harusnya kalau dikasih fakta itu ya ditelaah dulu. Habis itu kalau memang ada bukti-bukti lain, maksudnya untuk mematahkan fakta tersebut ya dipatahkan saja gitu. Nah, teman-teman semua, ini kan sudah makin banyak ya orang-orang yang melaporkan dari Bung Roy Suryo CS yang kemarin, di mana Bung Roy Suryo CS juga sudah menghadiri undangan dari Polda ya teman-teman semua, yang di mana memang beliau harus memberikan keterangan-keterangan walaupun Bung Roy Suryo CS mengatakan kalau ya tidak perlu dijawab semuanya gitu. Nah, tapi pada intinya seharusnya pihak kepolisian juga tidak harus menerima laporan-laporan yang memang tidak ada legal standingnya gitu kalau kata Bung Roy Suryo CS ya. Nah, oke teman-teman semua, ini kali ini kita akan melihat ya perdebatan antara Bung Roy Suryo CS dan juga dari kuasa hukum Pradi Bersatu katanya ya. Ngotot banget sampai kewalahan hostnya. Tapi sebelum ke sana, kita pahami dulu apakah kasus ijazah ini penting untuk kita atau tidak. Kita lihat videonya. Apakah pentingnya kasus ijazah palsu Jokowi terus dipersoalkan? Tergantung cara Anda menyikapi kasus ini itu seperti apa. Apakah menurut Anda kejujuran itu tidak penting? Jika menurut Anda tidak penting, abaikan saja. Tapi saya pribadi menduga dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah ada dugaan skandal besar antara Jokowi dan orang-orang di sekelilingnya, UGM, KPU, dan Bawaslu. Dan ini harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Tentunya kita berharap kasus yang serupa ini tidak akan terulang lagi ke depan. Tentunya kita semua menginginkan kita mempunyai pemimpin hasil dari seleksi yang benar ya. Calonnya terpilih sesuai kriteria. Lalu KPU dan Bawaslu memang orang-orang yang bekerja secara profesional. Memangnya Anda tidak menginginkan kita mempunyai pemerintahan yang bersih dan berintegritas, kecuali kalau memang Anda termasuk orang-orang yang menjilat. Mas Soleh, sebelumnya kan Anda menghindari, bahkan terkesan tidak mau menghadiri panggilan terkait dengan yang dilakukan. Satu, Kenapa sekarang mau? Karena kan Anda menyebut bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi Iya, tidak justru masuk akal. kita menghormati Polda Metro Jaya. Oke, Ya, jadi datang cuma karena menghargai, tidak menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi penting untuk ditanggapi. nggak penting itu. Oh, nggak penting. Karena ada undangan, sifatnya klarifikasi, kemudian ya kita harus mengklarifikasi itu. Tapi begitu kita tahu ternyata yang ditanyakan kayak gitu, ya tadi petugasnya juga senyum-senyum aja gitu. Oke. Ya Pak, tadi pertanyaan kayak gini, ya ini gimana ya Pak? Udah, apa ya udah. Terus kalau itu benar, saya pasti dikejar. Gitu. Oke, Mas Soleh, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi Anda melaporkan terkait dengan tuduhan penghasutan, kemudian pelanggaran ITE? Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? jadi gini, setiap warga negara di Republik ini, Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita nggak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standing-nya nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan Diproses bisa dalam berhenti. dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Oke. Artinya ini berjalan. Kalau kategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Jangan, kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang Lah, ya menjadi itu. palsu. Lah ya ini. Padahal tahu loh, kan belum terbukti tuh ijazahnya asli atau palsu. Kok sudah melaporkan? Padahal dia sendiri loh yang mengatakan kalau belum terbukti ya kan. Lah aneh. Lah nanti kalau misalnya terbukti ijazah tersebut palsu, gimana coba? Harusnya kan buktikan dulu ijazah tersebut gitu loh, asli atau palsu. Kalau udah jelas, udah ingkrah, baru tuh boleh melaporkan. Aduh. Yang menimbulkan kegaduhan. Nah. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode. Ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Lah ya ini apaan lagi gitu. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender.
Ya itu apalagi itu public vendor. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi tuh Untuk sama hukumnya. memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa tidak mau yang kedua? Ya, pasal Kami kan, tidak mau. Kak, Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih. Oh Kalau enggak. Aduh, yang kayak gini nih nakut-nakutin lagi, seolah-olah kok seolah-olah. Aduh, gimana ya, itu namanya nggak bener dong kalau kayak gitu ya. Kalau sampai ada orang yang mencegat Bung Roy Suryo CS gitu ya, terus habis itu ya melakukan hal-hal yang di luar nurul gitulah ya. Ini gimana kok pikirannya sampai situ gitu loh. Pikirannya sampai situ gitu loh. ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi terus Bapak disenggol dan diapa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi bukan kepastian Pak. Iya. Bebas Jadi ini malah nggak benar. Di Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh jasanya palsu, bukan. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Nggak urusin yang remeh-temeh. Baik, pernyataan terakhir mungkin masing-masing punya sikap. Mas Ade tadi disampaikan oleh Pak Edi. Mas Ade tadi disampaikan. Karena kenapa? Dalam kondisi sakit pun dia datang, gentleman. Oke. Mana kita tunggu besok Rabu kalau datang. Ditunggu Ali Rabu katanya Mas Egi ini. Jokowi kita tunggu waktu punya pernyataan. Saya punya pertanyaan kepada Mas Ade. Mas Ade tadi disampaikan oleh Pak Egi. Harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditujukan saja ijazah aslinya dan Rabu selesai? Jokowi Bahkan mereka ditungguin bersedia minta maaf. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang diminta oleh RCS. Seorang warga negara, apalagi seorang presiden ketujuh, ya Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Oke. Hak. Itu hak. Kenapa Oke. itu juga ikut kita laporkan? Enggak itu. Ya ini nih ngeles lagi kan akhirnya ngeles kalau dikatakan maksudnya ditanya gitu kenapa nggak mau menampilkan saja ijazahnya gitu loh, nggak ribet-ribet gitu kan, nggak perlu biaya banyak gitu, sewa pengacara dan lain sebagainya. Ngelesnya lagi kayak gini, ngeles lagi, aduh kacau. Perlindungan data pribadi. Jadi laporan ini, Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mempersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau minta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Oke, Mas Ade, saya punya pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mempersangkakan Mas Roy atau mau cukup minta maaf saja? Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara kita memang. Oke. Ya. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup dan Oke. tidak pernah melarang untuk perdamaian karena perdamaian adalah Apanya yang mau damai? Ya, Oke, satu Bang. lagi. Mas Roy, kira-kira Closing gimana? statement aja. Closing statement, Ya, silakan. tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP nomor 27, Mas. Saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya. Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu kita di Komisi 1 siapa yang rancang? Roy, ya udah. Ya, gunanya bukan untuk itu. Salah besar. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk data elektronik. Oke, Mas, sudah selesai Kak Anda kasih. Jadi salah besar. Jadi mereka malah ini sesat menggunakan undang-undang yang salah. Termasuk harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan untuk itu. Kayak ITE itu digunakan untuk data elektronik. Aduh emang kocak banget lah ya. Aduh gimana ya, masa ijazah menjadi data pribadi gitu. Sementara kalau pejabat itu seorang presiden kan mau jadi presiden itu harus menyetorkan ijazah juga gitu ya. Nah berarti kan itu kan sudah menjadi wilayah publik juga gitu. Publik harusnya bisa melihat dan harusnya bangga dong kalau punya ijazah. UGM juga harusnya bangga dan menempel tuh ijazah Pak Jokowi besar-besar di sana agar semua rakyat bisa melihatnya. Harusnya kan seperti itu logikanya ya. Dan logika dasarnya itu kalau kita dituduh ijazahnya palsu ya tinggal tampilkan saja. Kecuali kalau udah ditampilkan, udah diteliti masih nggak percaya lah, gila tuh orang yang nggak percaya kan gitu. Lah tapi ini belum dikeluarkan kok orang suruh percaya, kan aneh lagi gitu. Kacau pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Keyakinan dari pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sendiri ini seperti apa, Mas Freddy? Ya dia yakin dong orang kalau Pak Jokowi yang konteks laporan Pak Jokowi ya, betul. ya kan dia yang melapor, tentu dia memang merasa, dia sudah mengatakan bahwa dia sangat merasa dihina, martabatnya diinjak-injak dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Beliau sudah membawa buktinya, ya ijazah aslinya sudah ditunjukkan kepada penyidik. Ya, demikian juga di Bareskrim ya tadi ini di polisi di Polda Metro, beliau pembuktian yang lain-lain juga sudah dibawa, kemudian juga saksi-saksi sudah dihadirkan UGM ya segala macam teman-temannya juga. So dia sangat yakin 100% ini pasti jadi penyidikan kemudian akan disidang, sangat yakin. Terus bukti dan fakta ketika Bung Roy Suryo CS meneliti ataupun membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan 3 ijazah teman Pak Jokowi
dan ternyata itu tidak identik, itu bagaimana? Dan itu nanti mesti dan harus dibantah loh. Kalau nggak ada bantahannya, wah kacau lagi nih. Rakyat pasti belum akan terima kalau belum ada bantahannya tiba-tiba dikatakan bahwasanya asli ijazahnya. Kacau lagi kan? Dan ya kembali lagi itu lucunya, ijazah belum dipastikan itu asli kok sudah dilaporkan pencemaran nama baik. Aduh, kita lanjut. Polda Metro Jaya, ya ternyata pertanyaannya juga sabrak, melebihi pertanyaan untuk koruptor, ya maling rakyat. Padahal saya cuma menyatakan kajian ilmiah saja sudah diberondong dengan 97 pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diarahkan bahwa saya menghasut. Makanya tadi ada sekitar setengah jam sampai 1 jam saya berdebat dengan perwira unit Kandak 4 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Saya menanyakan, ya, karena pasal 160 KUHP itu, ya, sesuai dengan judicial review Mahkamah Konstitusi, maka kerusuhan itu harus berupa material. Ya, dampak dari bukan kerusuhan, dampak dari atau tindak pidana akibat dari yang diduga penghasutan itu harus berwujud material, ada bukti materialnya, ya, minimal ada wartawan yang menuliskannya, ada link beritanya. Tetapi tadi jawabannya mutar, ya, tidak bisa memberikan bukti material dampak atau tindak pidana yang diakibatkan oleh penghasutan itu. Nah, itu satu poin. Nah, informasi yang saya dapatkan lainnya adalah begitu gampangnya kalau Termul ini melaporkan sekarang, ya, Termul ini dipakai oleh Mulyono untuk melaporkan siapapun yang dianggap dia berbahaya atau berpotensi untuk membongkar ijazah palsunya dari UGM itu. Kenapa saya katakan sangat gampang, ya, bagi Termul ini? Karena ternyata, ya, laporan mereka hanya memberikan bukti-bukti link video dari YouTube, dari TikTok, dari apa lagi itu, X, ya, tanpa menyertakan bukti material akibat dari penghasutan tersebut. Jadi enak banget mereka ini, Termul ini, mereka tidak bisa, ya, tidak memberikan bukti material tindak pidana akibat penghasutan, hanya berupa link video, langsung diterima dan langsung diproses. Inilah kejamnya rejim Joko Widodo yang memelihara relawan-relawan ternak Mulyono ini.